Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hanifah, NPM 1913025006 dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Lampung. Pada video ini saya akan menjelaskan modul 1 yaitu tentang Basic Device Configuration. Pada modul ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu mengkonfigurasi switch dengan pengaturan awal. Kemudian kita akan mengkonfigurasi ports pada switch, kemudian kita akan mengkonfigurasi remote access, mengkonfigurasi router dengan konfigurasi dasar, dan memverifikasi jaringan yang terhubung langsung. Baiklah, untuk yang pertama yaitu configure a switch with initial setting. Di sini kita akan mengkonfigurasi switch dengan pengaturan awal. Untuk yang pertama ini adalah merupakan urutan booting. Setelah Cisco dihidupkan akan mengalami proses boot sebanyak 5 langkah. Yang pertama yaitu switch akan memuat program power on self test yang disimpan di ROM. Host akan memeriksa subsistem CPU dan ini menguji CPU di RAM dan bagian dari perangkat flash yang membentuk sistem file flash. Langkah kedua yaitu selanjutnya setelah switch memuat perangkat lunak loader boot. Bootloader adalah program kecil yang disimpan dalam ROM yang dijalankan segera setelah POS berhasil diselesaikan. Jadi setelah POS selesai dilaksanakan, maka bootloader ini akan dijalankan. Seperti itu. Langkah ketiga, pemuat boot akan melakukan inisialisasi CPU tingkat rendah. Ini menginisialisasi register CPU yang mengontrol di mana memori fisik dipetakan, jumlah memori, dan kecepatannya. Selanjutnya, langkah keempat yaitu bootloader menginisialisasi sistem file flash pada board system. Dan yang kelima atau terakhir, bootloader akan menempatkan dan memuat citra perangkat lunak, sistem operasi iOS, default ke dalam memori dan memberikan kontrol perolehan ke iOS. Selanjutnya kita akan membahas tentang command untuk boot system. Switch akan mencoba untuk boot secara otomatis dengan menggunakan informasi yang ada di sekitar lingkungan boot. Jika variabel tidak disetel, maka boot akan mengeksekusi file yang pertama kali ditemui. Sistem operasi iOS kemudian akan menginisialisasi interface menggunakan perintah Cisco iOS command yang ditemukan di file startup config. File startup config ini disebut dengan config.txt dan terletak di flash. Dalam contohnya, variabel lingkungan boot diatur menggunakan using system, yaitu dengan menggunakan boot system global configuration untuk mengkonfigurasi secara global. Perhatikan bahwa iOS terletak di folder yang berbeda dengan jalur folder ditentukan. Untuk melihat itu, gunakan perintah show boot untuk melihat file boot iOS saat ini yang sedang beroperasi. Nah, perintah di dalam baris hitam ini mengandung perintah sistem boot, yaitu artinya merupakan perintah utama, dan flash merupakan perangkat penyimpanan, dan C2990 ini merupakan jalur ke sistem file, dan untuk yang berakhiran .bin merupakan nama file dari iOS. Selanjutnya yaitu indikator pada lampu switch. Di dalam switch Cisco ada beberapa LED yang merupakan indikator dari sistem. Nah, untuk yang pertama yaitu sistem LED atau disingkat dengan SIS. LED ini menunjukkan apakah sistem menerima daya dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk LED RPS menunjukkan status RPS atau redundant power supply.
Selanjutnya yaitu port status LED stat saat hijau menunjukkan mode status port dipilih yang merupakan default. Status port kemudian dapat dipahami oleh lampu yang terkait dengan masing-masing port. Selanjutnya yaitu port duplex. Port duplex ketika berwarna hijau akan menunjukkan mode duplex port dipilih, dan port duplex kemudian akan dipahami oleh lampu yang berkaitan dengan masing-masing port. Selanjutnya yaitu LED kecepatan, LED speed, atau yang berhubungan dengan kecepatan. Bila hijau, ini menunjukkan mode kecepatan port dipilih. Kecepatan port yang kemudian akan ditunjukkan pada lampu pada masing-masing port. Kemudian Power over Ethernet atau PoE. Saklar ini akan maksudnya lampu ini akan muncul atau akan berhidup jika switch mendukung PoE dan menunjukkan status PoE port pada saklar. Tombol mode digunakan untuk berpindah di antara mode yang berbeda. Misalkan start bisa berpindah ke duplex, speed, dan PoE. Nah, ini merupakan indikator lampu pada masing-masing lampu yang ada pada switch Cisco. Nah, ketika lampu RPS mati, itu menandakan RPS mati atau tanpa RPS. Untuk hijau, artinya RPS siap, dan jika berkedip, RPS naik tetapi tidak tersedia, dan jika berwarna amber, RPS siaga atau terdapat kesalahan. Selanjutnya, jika berkedip kuning, internal PES gagal dan RPS menyediakan daya. Dan untuk perinciannya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya itu memulihkan kerusakan dari sistem. Pemuat boot akan menyediakan akses ke switch jika sistem operasi tidak dapat digunakan karena file sistem hilang atau rusak. Bootloader memiliki baris perintah yang dapat menyediakan akses ke file yang disimpan dalam memori flash. Bootloader dapat diakses melalui koneksi konsol dengan mengikuti langkah berikut. Jadi ketika file hilang, kita dapat mengaksesnya ke dalam memori flash dengan menggunakan kabel koneksi konsol. Untuk langkah pertama yaitu hubungkan PC dengan kabel konsol ke port konsol switch, kemudian konfigurasikan perangkat lunak emulasi terminal untuk terhubung ke switch. Langkah kedua yaitu cabut kabel daya switch. Langkah ketiga, sambungkan kembali kabel daya ke switch dan dalam waktu 15 detik tekan dan tahan tombol mode saat LED sistem masih berkedip hijau. Dan langkah yang keempat, lanjutkan menekan tombol mode hingga LED sistem menyala kuning sebentar, lalu hijau pekat, lalu lepaskan tombol mode. Dan langkah yang terakhir, pemuat boot switch akan muncul di perangkat lunak emulasi terminal pada PC. Baris perintah bootloader mendukung perintah untuk memformat sistem flash, menginstal ulang perangkat lunak sistem operasi, dan memulihkan kata sandi yang hilang atau terlupakan. Misalnya, perintah dir bisa digunakan untuk melihat daftar file pada direktori tertentu. Selanjutnya, akses manajemen switch atau manajemen akses pada switch. Untuk menyiapkan akses jarak jauh pada switch harus dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask terlebih dahulu. Pertama, untuk mengelola switch dari jarak jauh, saklar harus dikonfigurasi dengan gateway default. Dan ini caranya sangat mirip dengan mengkonfigurasi informasi alamat IP pada perangkat host. Nah, pada gambar switch antarmuka virtual.
Baiklah, selanjutnya pada gambar SVI atau Switch Virtual Interface harus diberi alamat IP. SVI ini adalah interface virtual, bukan port fisik pada switch, sehingga dibutuhkan kabel kontrol untuk menghubungkan switch ke PC sehingga switch dapat dikonfigurasi. Selanjutnya yaitu contoh konfigurasi pada SVI. Secara default, switch dikonfigurasi agar manajemennya dikontrol melalui VLAN 1. Semua port ditetapkan pada VLAN 1 secara default untuk tujuan keamanan. Itu dianggap sebagai praktik terbaik untuk menggunakan VLAN selain VLAN 1 untuk manajemen VLAN. Langkah pertama yaitu konfigurasi antarmuka manajemen atau interface manajemen. Dari mode konfigurasi interface VLAN, alamat IPv4 dan subnet mask diterapkan ke SPI pada switch management. Catatan, SPI untuk VLAN 99 tidak akan muncul sebagai app karena hingga dibuatnya VLAN 99 pada perangkat yang terhubung ke port saklar yang berhubungan dengan VLAN 99. Dan saklar tidak perlu dikonfigurasi untuk IPv6. Misalnya, sebelum kita mengkonfigurasi pengalapatan IP versi 6 pada Cisco Catalyst 2960 yang menjalankan iOS versi 15, kita harus memasukkan perintah konfigurasi global yaitu SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default, kemudian reload switch. Selanjutnya merupakan komen untuk mengkonfigurasi switch. Nah, berikut perintah iOS. Komen iOS ini merupakan konfigurasi yang harus kita masukkan dalam CLI, dan kemudian tas ini merupakan fungsi dari komen di sampingnya. Jadi config terminal untuk masuk ke konfigurasi global, dan untuk masuk ke konfigurasi interface ketik interface VLAN 99. Selanjutnya masukkan alamat IP untuk menyetel alamat IP. Kemudian untuk mengkonfigurasikan manajemen IP versi 6, masukkan IP address IPv6. Kemudian untuk mengaktifkan manajemen interface, ketikkan masukkan perintah no shutdown. Dan untuk kembali ke menu awal itu ketikkan command N. Dan untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan, masukkan perintah copy running config startup config. Selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu mengkonfigurasikan gateway default. Switch harus dikonfigurasi dengan gateway default jika akan dikelola dari jarak jauh dari jaringan yang tidak terhubung langsung. Karena ini akan menerima informasi gateway default dari pesan router. Switch tidak akan memerlukan gateway default pada IPv6. Nah, untuk mengaturnya, mengkonfigurasinya, masukkan iOS command seperti pada label berikut ini, dan fungsi iOS command ini terlihat pada tabel task. Langkah ketiga yaitu memverifikasi konfigurasi. Command show interface diff dan show IPv interface diff berguna untuk menentukan status antarmuka atau status interface, physical interface, dan virtual interface. Output yang ditampilkan mengkonfirmasi bahwa antarmuka VLAN 99 telah dikonfigurasi dengan alamat IPv4 dan IPv6. Catatan, alamat IP yang diterapkan pada SPI ini hanya untuk akses manajemen jarak jauh ke switch, dan switch tidak bisa menampilkan routing ke layer
ke paket layer 3. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi port pada switch. Nah, switch memiliki komunikasi duplex atau duplex communication. Komunikasi full duplex akan meningkatkan efisiensi bandwidth dengan memungkinkan kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Ini juga dikenal sebagai komunikasi dua arah. Tetapi diperlukan adanya mikrosegmentasi. LAN mikrosegmentasi ini dibuat ketika port switch hanya memiliki satu perangkat yang terhubung dan beroperasi dalam mode duplex penuh. Tidak ada domain tabrakan yang terkait dengan port switch yang beroperasi dalam mode duplex penuh. Selanjutnya yaitu tidak seperti komunikasi full duplex, half duplex communication atau komunikasi half duplex ini bersifat searah sehingga bisa menciptakan sebuah masalah kinerja karena hanya dapat mengalir secara satu arah pada satu waktu dan sering mengakibatkan tabrakan atau collision. Gigabit Ethernet dan NIC 10 GB memerlukan koneksi duplex penuh untuk beroperasi. Dalam mode duplex penuh, sirkuit deteksi tabrakan pada NIC dinonaktifkan. Full duplex ini menawarkan efisiensi 100% di kedua arah, yaitu mengirim dan menerima, sehingga menghasilkan potensi bandwidth yang lebih besar seperti yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya itu mengkonfigurasikan port switch pada physical layer. Port switch dapat dikonfigurasi secara manual dengan pengaturan duplex dengan kecepatan tertentu. Perintah interface configuration pada masing-masing adalah duplex dan speed. Pengaturan default untuk duplex dan kecepatan untuk port saklar pada switch Cisco, Catalyst 290 dan 3560 adalah otomatis. Port 10, 100, dan 1000 beroperasi baik dalam mode setengah atau duplex penuh atau full duplex. Bila diatur ke 10 atau 100 Mbps, hanya beroperasi dalam mode duplex penuh bila diatur ke 1000 Mbps atau 1 GB per second. Auto negation atau negosiasi otomatis ini berguna ketika pengaturan kecepatan dan duplex perangkat yang terhubung ke port tidak diketahui atau mungkin berubah. Jadi ketika ada dua port itu memiliki kecepatan yang berbeda, maka akan terjadi negosiasi otomatis. Gitu. Auto negotiation ini bekerja dengan saat menghubungkan ke perangkat yang dikenal seperti server stasiun kerja khusus dan perangkat jaringan. Ini akan mengatur kecepatan dan pengaturan duplex secara manual. Saat memecahkan masalah pada port switch, penting untuk memeriksa pengaturan duplex dan kecepatan. Selanjutnya yaitu terlihat pada gambar yaitu ada dua PC dan dua switch. Nah, pada switch 1 pada port F01 berjalan dengan mode full duplex dan pada port F01 pada switch 2 juga berjalan dengan full duplex mode, yaitu dengan kecepatan 100 Mbps dan 100 Mbps sehingga tidak perlu adanya auto negotiation. Dan ini merupakan IS command untuk mengkonfigurasi port switch pada physical layer. Dan pada tabel atas ini merupakan fungsi dari IS command tersebut. Nah, MDXI ini auto MDIX adalah ketika crossover
antarmuka otomatis yang bergantung pada media atau auto MDX diaktifkan, interface switch secara otomatis mendeteksi jenis koneksi kabel yang diperlukan, lurus atau silang, dengan mengkonfigurasi koneksi dengan tepat. Saat menyambungkan ke saklar, tanpa fitur MDIX otomatis ini, kabel straight through harus digunakan untuk menyambungkan ke perangkat seperti server, stasiun kerja, dan router. Kabel crossover harus digunakan menghubungkan ke switch atau repeater lain. Dengan mengaktifkan MDIX otomatis ini, salah satu jenis kabel dapat digunakan untuk menghubungkan ke perangkat lain, dan interface akan secara otomatis menyesuaikan untuk berkomunikasi dengan baik. Pada switch Cisco yang lebih baru, tombol MDIX ini otomatis ini merupakan mode konfigurasi antarmuka untuk mengaktifkan fitur tersebut. Saat menggunakan MDIX otomatis pada interface, dengan kecepatan interface dan duplex harus diatur ke auto, sehingga fitur tersebut dapat beroperasi dengan benar. Jadi, untuk mengaktifkan ini, MDIX harus disetel ke mode auto agar MDIX beroperasi dengan baik. Fitur auto MDIX ini diaktifkan secara manual, secara default pada switch Catalyst 2960 dan 3560 dan tidak tersedia pada switch Catalyst 2950 dan Catalyst 3550 yang lebih lama. Oleh karena itu, untuk melihat auto MDX pada interface tertentu, gunakan perintah show Ethernet controller dengan keyword P. Dan untuk membatasi baris yang mereferensikan auto MDX, gunakan perintah include auto MDX filter. Selanjutnya yaitu untuk perintah untuk memverifikasi switch. IOS command ini merupakan perintah IOS, dan pada task ini merupakan fungsi dari command IOS pada sebelahnya. Show interface untuk menunjukkan status konfigurasi interface, dan show startup config untuk mengkonfigurasi startup saat ini. Kemudian show running config untuk menunjukkan config yang sedang berjalan, dan show flash untuk menampilkan informasi tentang sistem flash. Selanjutnya show version untuk menampilkan status perangkat keras dan perangkat lunak sistem, dan show history untuk memasukkan riwayat perintah, dan show interface dengan memasukkan IP untuk menampilkan informasi IP interface, dan show MAC address table adalah untuk menampilkan tabel alamat MAC atau MAC address. Selanjutnya itu mengkonfigurasi port switch. Kita dapat menggunakan perintah show running config untuk memverifikasi bahwa switch telah dikonfigurasi dengan benar. Seperti pada gambar, artinya antarmuka interface VLAN 99, artinya VLAN 99 dikonfigurasi dengan alamat IPv4 172.17.99.11 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan gerbang default diatur ke 172.17.99.1. Selanjutnya, perintah show interface juga dapat digunakan untuk menampilkan informasi status dan statistik pada interface jaringan switch. Perintah show interface ini sering digunakan untuk mengkonfigurasi dan membantu perangkat jaringan.
Baris pertama dari output show interface fast Ethernet 018 menunjukkan bahwa antarmuka fast Ethernet 018 naik up atau artinya sudah beroperasi. Selanjutnya yaitu network access layer issues atau masalah pada lapisan akses jaringan. Output dari show interface, perintah show interface juga berguna untuk mendeteksi masalah media umum. Salah satu bagian terpenting dari output ini adalah tampilan status protokol jalur dan tautan data seperti yang ditunjukkan pada contoh. Jika pada contoh tersebut menampilkan bahwa fast Ethernet up dan line protokol up. Nah, jika antarmuka naik dan protokol jalur turun, artinya ketika fast Ethernet up dan line protokol down, mungkin terjadi ketidakcocokan pada jenis enkapsulasi interface di ujung yang lain dapat dinonaktifkan karena kesalahan, atau mungkin ada masalah pada perangkat keras. Nah, selanjutnya jika protokol saluran dan antarmuka keduanya mati, yaitu pada fast Ethernet down dan juga line protokol down, itu memungkinkan adanya kabel yang tidak terpasang atau masalah pada interface lainnya. Misal pada koneksi back-to-back, ujung koneksi lain mungkin secara administratif juga tidak aktif. Selanjutnya yaitu jika interface secara administratif tidak aktif, itu artinya telah dimatikan secara manual atau di-disable. Seperti itu. Selanjutnya, output dari perintah show interface juga menampilkan perhitungan statistik untuk antarmuka atau interface fast Ethernet 018 seperti pada gambar berikut. Beberapa kesalahan media tidak cukup parah untuk menyebabkan rangkaian gagal, tetapi akan menyebabkan masalah pada kinerja jaringan. Tabel di bawah ini menjelaskan beberapa kesalahan umum yang dapat dideteksi dengan menggunakan perintah show interface. Yang pertama yaitu input errors. Ini menerangkan jumlah kesalahan termasuk kerdil, raksasa, tidak ada buffer, CRC dan yang lainnya. Dan runs merupakan kerdil, artinya paket yang dibuang karena ukurannya lebih kecil dari 64 byte. Dan giant, raksasa, artinya paket ini berukuran besar dan melebihi 1518 byte, maka akan dibuang. Selanjutnya CRC. CRC merupakan kesalahan yang dihasilkan ketika checksum yang dihitung tidak sama checksum yang diterima. Selanjutnya output errors. Jumlah semua kesalahan ini menerangkan jumlah semua kesalahan yang mencegah transmisi akhir datagram keluar dari interface yang sedang diperiksa. Selanjutnya collisions atau tabrakan. Artinya jumlahnya pesan yang dikirim ulang karena tabrakan Ethernet. Seperti itu. Selanjutnya tabrakan terlambat atau collision late. Tabrakan ini terjadi setelah 512 bit frame telah ditransmisikan. Selanjutnya yaitu kesalahan input dan output interface. Nah, run frames atau bingkai kerdil merupakan frame Ethernet yang lebih pendek dari jalur minimum, yaitu 64 bit yang diizinkan. Nah, sehingga ini disebut dengan runs. Dan raksasa merupakan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, merupakan file yang berukuran melebihi batas maksimum. Selanjutnya,
yaitu memecahkan masalah pada lapisan akses jaringan. Untuk menyelesaikan masalah akses jaringan, ini melibatkan ada tidaknya koneksi atau koneksi yang buruk antara switch dengan perangkat lain. Ikuti proses pada gambar untuk menyelesaikan masalah. Pertama, kita harus mengidentifikasi atau mendeteksi masalah dengan menggunakan command show interface. Jika interface, kita dapat melihat interface itu up atau down. Jika interface itu up, maka ada beberapa indikasi atau gangguan. Jika iya, maka remove source. Dan kemudian verifikasi pengaturan duplex sudah terpasang pada keduanya. Nah, jika interface itu down atau tidak up, verifikasi kabel. Selanjutnya cek kabel dan penghubung pada masing-masing perangkat. Apakah terjadi kerusakan atau tidak. Selanjutnya verifikasi kecepatan dengan memastikan pada kecepatan kedua perangkat. Selanjutnya, setelah itu jika masalah selesai, maka proses pemecahan masalah selesai dilakukan. Dan jika belum, pastikan dokumen itu tidak terdapat kesalahan, sehingga masalah dapat diatasi dengan cara di atas. Selanjutnya yaitu secure remote access atau mengkonfigurasi keamanan jarak jauh, akses keamanan jarak jauh. Yang pertama yaitu ada operasi telnet. Operasi telnet ini menggunakan TCP port 23. Ini adalah port lama yang menggunakan transmisi plain text yang tidak aman dari autentikasi login, yaitu seperti nama dan kata sandi, dan data yang dikirimkan antar perangkat yang berkomunikasi. Threat actor atau aktor jahat dapat memantau paket kita dengan menggunakan Wireshark. Misalnya pada gambar aktor jahat ini, atau bisa dibilang dengan pencuri jaringan, dapat menangkap nama pengguna, username admin, dan kata sandi. Nah, dari sisi telnet. Sedangkan jika secure access ini menggunakan operasi secure shell atau SSH, adalah protokol yang aman menggunakan port TCP 22, dan ini menyediakan manajemen koneksi yang aman, karena semua pesan yang dikirimkan itu terenkripsi, sehingga nama pengguna dan juga kata sandi itu tidak dapat dilihat oleh threat actor tadi. Selanjutnya yaitu memverifikasi apakah switch mendukung operasi secure shell. Untuk mengaktifkan secure shell pada switch Catalyst 2960, switch harus menggunakan perangkat lunak iOS versi perangkat lunak iOS termasuk fitur dan kemampuan kriptografi atau enkripsi. Menggunakan perintah show version untuk melihat iOS mana yang sedang dijalankan. Nah, berikut merupakan contoh output dari command show version. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi secure shell. Untuk sebelum mengkonfigurasi secure shell, pastikan switch telah dikonfigurasi minimal dengan nama host yang unik dan pengaturan konektivitas jaringan yang benar. Langkah pertama yaitu verifikasi dukungan
Secure Shell, gunakan perintah show IP SSH untuk memverifikasi bahwa switch mendukung mendukung Secure Shell ini. Jika perangkat tidak mendukung, maka perintah ini tidak akan dikenali. Langkah kedua yaitu mengkonfigurasi domain IP. Dan langkah ketiga, menghasilkan pasangan kunci RSA atau membuat pasangan kunci RSA, sehingga akan secara otomatis mengaktifkan Secure Shell. Ini menggunakan perintah crypto kgenerate RSA Global Configuration untuk mengaktifkan server Secure Shell atau SSH pada switch dan menghasilkan pasangan kunci RSA. Catatan untuk menghapus pasangan kunci RSA, gunakan perintah mode konfigurasi global RSA key0is RSA. Setelah pasangan kunci RSA dihapus, maka server SSH atau Secure Shell secara otomatis akan dinonaktifkan. Selanjutnya pada langkah keempat yaitu mengkonfigurasi autentikasi pengguna. Dan langkah yang terakhir yaitu mengkonfigurasi baris VTY. Pertama, aktifkan protokol Secure Shell pada jalur VTY dengan menggunakan perintah mode konfigurasi jalur SSH Input Transport. Gunakan perintah mode konfigurasi global pada baris VTY, kemudian perintah mode masukkan baris lokal untuk meminta autentifikasi lokal untuk koneksi Secure Shell dan database nama pengguna lokal. Dan yang terakhir, langkah ke-6 adalah aktifkan SSH versi 2. Secara default, SSH ini mendukung kedua versi 1 dan 2. Saat mendukung kedua versi ini, ditunjukkan pada output show IP SSH sebagai versi pendukung S2. Aktifkan versi SSH menggunakan perintah konfigurasi global IP SSH versi 2. Selanjutnya, memverifikasi bahwa SSH beroperasi. Pada PC klien, SSH seperti PuTTY digunakan untuk terhubung ke server SSH. Misalnya anggap berikut ini dikonfigurasi. SSH diaktifkan pada saklar 1, kemudian antarmuka VLAN 99 atau interface VLAN 99 SVI dengan alamat IP 4 dan PC 1 dengan alamat IPv4 juga. Dengan menggunakan emulator terminal, mulai koneksi SSH ke alamat IPv4 SVI VLAN S1 dan PC 1. Saat terhubung, pengguna tidak diminta memasukkan nama pengguna dan kata sandi seperti yang ditunjukkan pada contoh. Menggunakan konfigurasi dari contoh sebelumnya adalah nama penggunaan admin dan kata sandi CCNA dimasukkan. Setelah memasukkan kombinasi yang benar, pengguna terhubung melalui SSH ke antarmuka baris perintah atau CLI. Pada dasarnya saklar. Pada dasarnya switch katalis 2960. Untuk menampilkan versi dan data konfigurasi pada SSH pada perangkat yang telah dikonfigurasi, sebagai server SSH gunakan show IP SSH, perintah show IP SSH dalam contoh SSH versi 2 seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi router dengan konfigurasi dasar. Baiklah, untuk mengkonfigurasi router dengan konfigurasi dasar, pertama, router Cisco dan switch Cisco ini memiliki banyak kesamaan.
mereka sama-sama mendukung sistem operasi model yang serupa, struktur perintah yang serupa, dan banyak perintah yang sama. Selain itu, kedua perangkat ini memiliki langkah konfigurasi awal yang sama. Misalnya tugas konfigurasi tersebut harus selalu dilakukan, sehingga beri nama pada perangkat untuk membedakannya dari router lain dan mengkonfigurasikan kata sandi seperti yang ditunjukkan pada contoh. Selanjutnya, setelah kita dapat masuk ke dalam konfigurasi awal, masukkan banner MOTB atau peringatan jika terjadi akses yang tidak sah atau tidak ada izin. Selanjutnya, untuk menyimpan perubahan atau menyimpan konfigurasi pada router, ketikkan copy running config startup config untuk menyimpannya. Berikut merupakan contoh dari topologi stack atau topologi tumpukan ganda. Salah satu fitur yang membedakan antara switch dan router adalah jenis interface yang didukung oleh masing-masing. Misalnya, switch layer 2 mendukung LAN, oleh karena itu mereka memiliki beberapa port fast Ethernet atau gigabit Ethernet. Topologi tumpukan ganda pada gambar digunakan untuk merekomendasikan konfigurasi interface IPv4 dan IPv6. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi interface router pada router. Router mendukung LAN dan WAN dan dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan. Oleh karena itu, mereka mendukung banyak jenis interface, misalnya J2ISR memiliki satu atau dua antarmuka atau interface gigabit Ethernet terintegrasi dan slot high speed WAN interface atau HYIC untuk mengakomodasi jenis antarmuka jaringan lainnya, termasuk antarmuka serial, DSL, dan kabel. Agar tersedia antarmuka atau anak harus agar tersedia interface itu harus dikonfigurasi dengan setidaknya satu alamat IP, yaitu menggunakan alamat IP, kemudian masukkan subnet, dan juga atau bisa menggunakan alamat IPv6. Selanjutnya, untuk diaktifkan secara default, interface LAN dan WAN tidak diaktifkan atau tertutup. Untuk mengaktifkan interface-nya, harus menggunakan perintah no shutdown. Selanjutnya yaitu deskripsi. Secara opsional, interface juga dapat dikonfigurasi dengan deskripsi singkat hingga 240 karakter. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari konfigurasi interface pada R1. Selanjutnya yaitu interface loopback pada IPv4. Konfigurasi umum lainnya dari router Cisco iOS adalah mengaktifkan interface loopback. Interface loopback adalah interface logis yang internal ke router, dan itu tidak ditetapkan ke port fisik dan tidak pernah dapat dihubungkan ke perangkat lain. Dan ini dianggap sebagai interface perangkat lunak yang secara otomatis ditempatkan dalam status up. Jadi interface ini akan otomatis statusnya menjadi up selama router berfungsi. Interface loopback berguna untuk menguji dan mengelola perangkat Cisco iOS karena
untuk memastikan bahwa setidaknya satu interface akan selalu tersedia. Selanjutnya, interface loopback juga biasa digunakan untuk di lingkungan lab untuk membuat interface tambahan. Misal, kita ingin membuat beberapa interface loopback pada router untuk mensimulasikan lebih banyak jaringan untuk latihan konfigurasi dan tujuan pengujian. Alamat IPv4 untuk setiap interface loopback harus unik dan tidak digunakan oleh interface lainnya. Selanjutnya, untuk mengaktifkan dan menetapkan alamat loopback sederhana, masukkan komen seperti pada gambar seperti pada di bawah ini. Baiklah, yang selanjutnya yaitu memverifikasi jaringan yang terhubung secara langsung. Ada beberapa perintah show yang dapat digunakan untuk memverifikasi operasi dan konfigurasi interface. Perintah itu sangat berguna untuk mengidentifikasi status interface dengan cepat. Yang pertama yaitu perintah show interface brief dan show IPv6 interface brief. Ini menampilkan ringkasan untuk semua antarmuka termasuk alamat IPv6 atau IPv4 dari interface dan status operasional yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu show running config interface. Ini menampilkan perintah yang diterapkan ke interface yang telah ditentukan. Selanjutnya itu show IP route and show IPv6 route. Ini menampilkan isi tabel routing IPv4 atau IPv6 yang disimpan di dalam RAM. Di Cisco iOS 15, antarmuka ini aktif jika antarmuka ini aktif akan muncul di tabel perutan dengan dua entry terkait yang diidentifikasi oleh kode C. C artinya tersambung atau L lokal. Selanjutnya berikut ini merupakan output dari show IP interface brief dan show IPv6 interface brief. Perintah ini dapat digunakan untuk mengungkapkan status semua interface pada router dengan cepat. Kita dapat memverifikasi bahwa interface aktif dan beroperasi seperti pada ditunjukkan dengan status up dan protokol up seperti pada contoh di bawah ini. Selanjutnya yaitu memverifikasi alamat lokal dan multicast tautan IPv6. Output dari show IPv6 interface brief dari perintah tersebut adalah menampilkan dua alamat IPv6 yang dikonfigurasi per antarmuka atau per interface. Satu alamat adalah alamat unicast global dari IPv6 yang dimasukkan secara manual. Alamat artinya yang mulai dengan FE80 adalah alamat unicast link lokal untuk interface. Alamat link lokal secara otomatis akan ditambahkan ke interface setiap kali alamat unicast global ditetapkan. Alamat IPv6 ini diperlukan untuk memiliki alamat tautan toko, tetapi tidak harus alamat unicast global. Selanjutnya itu perintah show IPv6 interface gigabit Ethernet 0/0/0 merupakan perintah untuk menampilkan status interface dan semua alamat IPv6 milik interface bersama dengan alamat tautan lokal dan alamat unicast global. Outputnya mencakup alamat multicast yang ditetapkan ke antarmuka dimulai dengan awalan FF02 seperti yang
ditunjukkan pada contoh. Baik, selanjutnya yaitu memverifikasi konfigurasi interface. Untuk output dari show running config interface menampilkan perintah saat ini yang sedang diterapkan ke interface yang telah kita tentukan seperti pada contoh. Dua perintah berikut ini digunakan untuk mengumpulkan informasi interface yang lebih rinci. Yang pertama yaitu show interfaces, menampilkan antarmuka dan jumlah aliran paket untuk semua antarmuka pada perangkat. Dan kemudian selanjutnya show IP interface dan show IPv6 interface menunjukkan IPv4 dan IPv6 terkait informasi secara keseluruhan pada interface router. Selanjutnya yaitu memverifikasi router. Output dari perintah show IP route dan show IPv6 adalah mengungkapkan 3 entry jaringan yang terhubung langsung dan 3 entry antarmuka rute host lokal seperti ditunjukkan pada contoh. Rute host lokal memiliki jarak administrator 0. Router ini memiliki mask 32 dan untuk IPv4 dan mask 18 untuk IPv6. Rute host lokal adalah untuk rute pada router yang memiliki alamat IP dan ini digunakan untuk memungkinkan router memproses paket yang telah ditujukan ke IP tersebut. Baiklah, selanjutnya itu menampilkan filter keluar. Perintah yang menghasilkan beberapa layar keluaran secara default dijeda setelah 24 baris. Artinya setiap output yang dihasilkan ketika melebihi dari 24 baris secara default itu melebihi 24 baris, di akhir keluaran yang dijeda akan muncul teks more dan user tinggal menekan tombol enter untuk terus melihat mengenai detail output yang dihasilkan. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan pada bagian akhir ini merupakan histori riwayat perintah yang berguna untuk menyimpan sementara daftar perintah yang telah dieksekusi untuk dipanggil kembali. Jadi pada penulisan perintah itu akan disimpan dan dapat dipanggil ulang, yaitu dengan memasukkan kombinasi tombol Ctrl P dan atau menekan tombol panah atas untuk memanggil kode atau perintah yang telah kita masukkan pada sebelumnya. Dan kita juga dapat menggunakan panah ke bawah untuk berpindah pada satu komen ke komen lainnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.